Seorang perempuan warga Kampung Munjul, Desa Sukamaju, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ditemukan keluarga dan warga dalam kondisi mengenaskan. Pelaku, suami korban yang warga negara Arab Saudi, berhasil ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta saat hendak melarikan diri ke negara asalnya. Lokasi pelaku terdeteksi saat akan membeli tiket penerbangan ke Arab Saudi. Dalam kondisi kritis, mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Kemudian selang beberapa waktu, kurang lebih beberapa jam kemudian, korban meninggal dunia. Ya, untuk pelaku sendiri, kami kemarin melakukan pemeriksaan awal terhadap pelaku, bahwa pelaku ingin melarikan diri ke negaranya, ke Arab Saudi. Menurut Ketua RT setempat, korban diduga dianiaya Abdul Latif, suami korban, pada Sabtu dini hari. Korban mengalami luka bakar hampir di sekujur tubuhnya akibat siraman air keras dan tidak terselamatkan saat tiba di rumah sakit setempat. Itu bukan pemukulan tapi sama penyiraman air keras. Penyiraman air keras? Ya. Itu bagian apa aja yang disiram? Dari wajah sampai ke bawah sama kaki. Sekujur tubuh ya. berarti? Tangan diikat sama tali, ini mulut dibekap sama lakban, lalu dia dijeduk-jedukin sama itu tembok. Korban dan tersangka diketahui baru menikah siri sekitar 1,5 bulan. Penyidik Polres Cianjur saat ini masih mendalami motif pembunuhan istri oleh warga negara asing ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa yang memicu tindakan warga negara asing Arab Saudi ini tega membunuh istrinya dengan air keras di Cianjur, Jawa Barat? Dan bagaimana kasus kekerasan WNA terhadap warga selama ini, termasuk juga soal fenomena kawin siri? Kita akan bahas bersama Rizwan, keluarga korban. Kemudian ada Komisaris Besar Polisi RD Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat, serta Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Selamat malam, Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, malam. Ya. Saya ke Pak Kabid Humas Polda Jawa Barat, Pak Komisaris Besar Polisi RD Caniago. Pak RD, salam sehat selalu. Apa yang sungguh terjadi ini, Pak? Ya, kita sama ketahui ya bahwa ada satu pemberitaan terkait tentang penganiayaan yang dilakukan oleh warga negara asing, yaitu dari Arab Saudi. Ini terkait yang menimbulkan kematian, yaitu di daerah Cianjur. Jadi pada tanggal 19 kemarin, kurang lebih pukul 2 dini hari, ya, itu Polsek Cianjur itu mendapat keluhan atau penyampaian dari masyarakat bahwa di lokasi kediamannya tersebut korban ya itu berteriak-teriak. Nah, setelah didatangi, ternyata dalam kondisi perempuan tersebut luka yang di sekujur tubuh, yang kemungkinan diperkirakan itu dari penganiayaan, benturan-benturan, dan juga ada akibat dari kerusakan kulit ya, kurang lebih 90%. Itu yang kita duga untuk sementara itu pelaku menggunakan air keras. Nah, kemudian korban kita bawa ke rumah sakit. Di perjalanan tidak bisa tertolong lagi. Sehingga pada akibatnya korban tersebut meninggal dunia. Nah, dari informasi-informasi bahwa pelakunya tersebut adalah warga negara Arab Saudi yang statusnya sekarang itu sebagai suami siri dari korban. Nah, dengan kejadian tersebut kami ya khususnya dari Polres Cianjur mengontak ke Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk minta bantuan apabila kemungkinan yang bersangkutan melarikan diri. Dan alhamdulillah ternyata kita bisa mengamankan di bandara, ya Polres dari Bandara Soekarno-Hatta mengamankan, kemudian menghubungi dari Polres Cianjur dan kita melakukan penjemputan. Nah, saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan melakukan penyerangan hingga tewas terhadap istri sirinya karena cemburu. Betul demikian, Pak Erdi? Ini masih dilakukan penyelidikan, pendalaman penyebabnya.
karena beberapa waktu sekarang ini yang bersangkutan belum mau diminta keterangan, menunggu dari perwakilan kedutaan besar untuk dilakukan pendampingan. Tapi informasi terakhir, sekarang sedang dilakukan pemeriksaan terkait pendampingan tersebut sudah berada di Polres Cianjur. Jadi ini kita lagi dalami keterangan-keterangan penyebab. Nah, seperti apa pelaku melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dari pasangannya. Penyebab kematian dari korban apa, Pak? Kan ada siraman air keras, ada juga pukulan dari benda tumpul mungkin, ada benturan dan lain sebagainya. Benarkah itu? Ya, dari otopsi untuk sementara Ya. penyebab kematian tersebut itu dari siraman air keras tersebut. Oke. Dan bahkan dari otopsi tersebut untuk sementara juga ada satu cairan, ditemukan cairan di lambung. Yang diduga itu air keras. Ini masih didalamin oleh dari forensik yang ada di kita untuk mendapatkan keterangan yang sedetailnya. Jadi mungkin ada dugaan diminumkan air keras begitu, Pak? Kami belum tahu ya apakah itu diminumkan atau tidak. Tapi yang jelas kita sedang melakukan pendalaman dari hasil otopsi tersebut. Apakah memang jalur dari rangkaian misalnya dari tenggorokan kemudian menuju ke lambung itu apakah ada suatu kerusakan-kerusakan yang diakibatkan yang diduga air keras. Ini masih didalami. Oh, tapi bahwa dari hasil otopsi kepolisian di dalam lambung ada cairan air keras itu. Iya, ya. Oke. Saya ke Pak Rizwan, keluarga korban. Pak Rizwan, turut berduka atas apa yang terjadi, Pak Rizwan. Mungkin bisa ceritakan tadi ada pernyataan dari polisian, lalu kemudian apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Tentu kan ini juga menjadi sebuah fakta juga. Ini sedang ada apa nih Pak, tahlilan atau apa? Saya lihat di belakang Bapak ini. Ini baru beres tahlilan, Pak. Oh, oke. Bisa ceritakan Pak, mungkin apa sih yang terjadi sebelumnya yang kami dengar bahwa ada, tentu kita tidak mendahului penyidikan polisi, tapi bahwa ada fakta di lapangan, tentu kita akan mendengarkan juga. Apa yang terjadi sesungguhnya di sana Pak, yang Bapak ketahui? Iya, kejadian itu sangat tragis sekali ya. Malam itu saya dikasih tahu sama tetangga saya, sekitar jam 1 lebih, jam 1 dini hari ya? Iya. Nah, kondisi korban udah tergeletak di depan rumah. Dan udah ya sekujur badannya udah luka bakar. Luka bakar. Bapak sempat melihat langsung? Iya, langsung. Saya yang pertama kali melihat langsung ke rumah ya, ke dalam. Saya belum menduga itu dari air keras. Saya kira cuma hanya dipukulin sama benda tumpul atau gimana gitu ya. Oke. Oh, jadi selain memar juga ada luka bakar ya? Iya. Dalam kondisi tidak sadar waktu itu korban ditemukan? Masih sempat berbicara sama saya. Dan saya menanyakan dan dia mengaku ini sama suaminya. Oke, suaminya pada waktu itu ada di dalam atau sudah kabur? Udah kabur itu, sudah kabur. Berapa lama berarti waktu Bapak temukan dari kejadian itu? Kurang lebih setengah jam. Oke, jadi sang suami sudah kabur kurang lebih setengah jam sebelumnya? Iya. Oke. Informasi yang, sekali lagi saya tanyakan Pak, informasi yang saya dapatkan karena yang bersangkutan, sang tersangka ini, warga negara Arab Saudi betul ya, itu karena cemburu, betul? Iya, betul, karena cemburu. Gimana cerita itu, Pak? Iya, kata keponakan saya yang sempat saya tanya, dia menjawab ada yang melapor ke dia gitu. Ada yang melapor ke dia? Iya, bahwa ada dia itu jalan sama laki-laki lain tanpa sepengetahuannya dia, dan ternyata itu fitnah. Keponakan saya tidak melakukan itu. Oke, baik. Itu berita bohong ya? Iya, berita bohong. Tapi informasi yang Bapak dapatkan meskipun harus dikonfirmasi lagi nanti dengan pihak tersangka, yang bersangkutan langsung melakukan penyerangan, begitu ya? Iya. Oke. Iya. Ini saya mendengar istri Siri, betul Pak? Iya, betul. Jadi bisa ceritakan prosesnya gimana ini? Kok bisa ketemu dan kemudian menikah? Kenapa kemudian Siri? Iya, prosesnya itu saya juga tidak benar tahunya gimana ya. Soalnya ini sama ibunya langsung bersangkutan kan, dikenalkan lewat temannya. Ada warga negara Arab yang kesini yang lagi mencari seorang istri gitu.
Warga negara Arabnya sudah datang atau masih di negaranya pada waktu itu? Udah di sini, udah Oh, di sudah di Indonesia. sini. Dikenalkan oleh temannya. Iya, di pengakuannya dia udah 6 tahun di Indonesianya. Oh, bisnis apa di sini Pak kegiatannya atau aktivitasnya apa? Dia bilang dia punya perusahaan ternak, terus bisnis makanan gitu kecil di berbagai daerah-daerah di sini gitu. Di Cianjur juga? Iya, tapi tidak pernah menunjukkan itu semua kepada keluarga. Oke, meskipun nafkah diberikan ya, uang dan lain Iya. sebagainya. Iya, Ini nikah siri atau mohon maaf saya harus katakan Pak, saya butuh konfirmasi atau kawin kontrak? nikah siri ini. Nikah siri betul ya? Iya, betul. Jadi di hadapan waktu itu jadi kalau ada informasi kawin kontrak tidak benar ini ya, saya sekaligus Ini tidak konfirmasi benar. nih. Tidak benar. Ini Tidak nikah benar, siri. bukan kawin kontrak tapi nikah siri. Jadi waktu Iya. nikah itu di hadapan siapa? Ada penghulunya mungkin warga sana dan lain sebagainya? Iya, ada penghulu, bukan penghulu ya, jadi pakai ustadz di sini. Oh, Ustadz sempat begitu ya? Iya, ustadz setempat. Lalu walinya juga ada dari pihak orang Iya. tua almarhumah perempuan korban ini Pak? Iya, jadi wali nikahnya itu, jadi dari pihak perempuan nggak ada kan, wali nikahnya itu di Saudi semua, jadi nggak ada yang bisa dihubungi. Bukan, ini kan dari laki-laki, yang dari perempuan Pak? Kan yang wajib dari perempuan? Iya, yang dari perempuan yang saya maksud itu. Soalnya kan saudaranya semua itu di wali nikah itu yang berhak itu kata ustadz di Saudi semua. Ya, Orang tua Saudi. perempuannya ada Pak? Orang tuanya ada. Waktu nikah datang? Datang. Jadi Datang. di wali nikahnya wali hakim pakainya Kenapa dari enggak? pemerintah setempat. Iya, enggak. Maksud saya ibu ini kan orang Cianjur kan, korban. Iya, ibunya orang Cianjur dan Orang bapaknya tuanya itu juga orang Cianjur orang juga? Arab. Orang Arab bapaknya. Oh, oke. Oh jadi Iya. apa namanya, almarhumah ini Iya. ayahnya orang warga negara asing ya? Iya, orang warga negara asing. Warga juga. Arab Saudi. Iya, warga Arab. Ibunya orang Cianjur. Saudi. Iya, betul sekali. Tinggalnya di Cianjur tapi. Iya, betul. Tapi ayahnya si almarhumah ini ada di Arab Saudi, jadi nggak bisa datang pada waktu. Udah meninggal. Oh, sudah meninggal. Sudah meninggal. Pamannya dan lain sebagainya itu juga tidak datang karena di Arab Saudi. Iya, jadi tidak bisa dihubungi lah gitu. Tidak bisa waktu nikah dihubungi. itu. Oleh karena itu pakai Iya. wali pengganti. Iya. Wali hakim. Oke, tapi keluarganya tidak bisa dihubungi sama sekali dari pihak ayah, tapi ibunya tahu. Iya, ibunya tahu. Oke, baik. Saya ke Mbak Siti Aminatardi, Komisioner Komnas Perempuan. Mbak Siti, ini ada dua hal. Yang pertama adalah soal kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua adalah soal nikah siri yang kemudian kita sering mendengar terjadi juga. Bagaimana kemudian Anda melihat ini? Iya, sebenarnya pernikahan siri, baik yang dilakukan dengan WNI maupun dengan WNA, itu menempatkan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan itu pada situasi kekerasan. Oke. Seperti kekerasan dalam rumah tangga. Lebih rentan ya? Psikis, ya. Kenapa? Dan apa yang terjadi di Cianjur ini, kita bisa menyebutnya sebagai femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan sebagai akibat kekerasan berbasis gender. Dan yang dialami oleh korban ini kan ia mengalami perkawinan siri, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, juga siraman air keras. Yang itu semuanya adalah kekerasan berbasis gender. Data dari Komnas Perempuan, kasus-kasus femisida itu memang 56% itu dilakukan oleh suami terhadap istri dan 26% dilakukan oleh pacar. Iya, femisida itu kasus kekerasan terhadap perempuan ya, Mbak? Femisida. Pembunuhan terhadap perempuan atau pembunuhan berbasis gender yang menyebabkan kematian pada perempuan. Oke, namanya femisida ya? Ya, istilahnya femisida. Oke. Itu untuk membedakan dengan pembunuhan biasa karena ada unsur kekerasan berbasis gendernya. Oke, dan ini pelajaran penting terkait dengan pernikahan siri, Anda mau menyampaikan itu? Ya, jadi untuk semua pihak bahwa perkawinan siri itu meresikokan perempuan dan anak-anak pada kekerasan dalam rumah tangga ya. Dan dengan apapun yang disediakan oleh negara layanan, sebaiknya perkawinan itu dilakukan secara prosedural dan tercatat.
Kenapa kemudian lebih rentan pernikahan siri ketimbang pernikahan biasa? Karena perkawinan siri tentu secara hukum itu disebut tidak ada perkawinan ya, kepastian hukumnya tidak ada. Kemudian juga ini merentankan perempuan untuk mendapatkan kekerasan. Dan ketika misalnya mau mengklaim keadilan, maka proses untuk mengklaimnya itu akan menjadi lebih panjang. Apalagi misalnya terjadi laki-laki berbeda kewarganegaraan, maka dengan serta-merta ia bisa begitu saja meninggalkan perempuan di negaranya, pulang ke negara asalnya. Tanpa bisa dijerat hukum ya? Iya, itu memerlukan waktu dan proses yang lebih panjang ketika perempuan dalam perkawinan siri mengklaim keadilannya. Oke, saya ke Pak Erdi Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Betulkah Pak, ketika kemudian pernikahan siri maka kita nggak bicara soal pembunuhan misalnya ya, atau tadi katakanlah misalnya sampai ditinggal, tiba-tiba ditinggal dan sebagainya, maka dia tidak bisa mengklaim atas kerugian itu, bahwa saya adalah suami istrinya dan lain sebagainya, karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Ya, di sini Polri hanya melihat suatu perbuatan pidana yang terjadi. Ya, ketika itu diketahui ada satu korban yang diberikan informasi oleh masyarakat kepada kami bahwa korban tersebut disiram air keras. Ya, kemudian mukanya juga lebam. Betul. Dari situ kita mencari siapa pelakunya. Dan informasi atau keterangan dari saksi-saksi bahwa yang melakukan itu adalah orang terdekat pada saat itu yang diketahui katanya suami sirih dari korban. Nah, dengan alasan informasi tersebut kami menelusuri ya terkait ini warga negara asing, ada kemungkinan yang bersangkutan itu langsung melarikan diri. Oleh karena itu rencana yang ke depan pada saat kemarin kita sudah langsung menghubungi Polres Bandara untuk segera menindaklanjuti apabila yang bersangkutan sudah berada di bandara. Dengan kita menyampaikan paspornya, kemudian ciri-ciri dan sebagainya, dan alhamdulillah pada saat itu kita menemukan. Dan kebetulan yang bersangkutan akan berangkat ke Arab Saudi. Nah, jadi kita polisi dalam dari perbuatan hukum atau yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Jadi dalam penyidikan ini kepolisian tidak melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah, tapi bahwa ada kasus kriminal, tindak pidana atas kekerasan yang menyebabkan kematian itu iya, tapi bukan dalam kaitan keikatan pernikahan atau kekerasan dalam rumah tangga. Begitu Pak Erdi ya? Ya, tidak demikian karena kita melihat ada satu korban yang sekujur tubuhnya akibat dari luka yang disiram air keras kemudian menimbulkan kematian. Itu yang kita selidiki. Meskipun kalau seandainya kita menggunakan, saya ke Mbak Siti, kalau menggunakan undang-undang di perlindungan perempuan misalnya atau kekerasan dalam rumah tangga, tentu ini punya konsekuensi hukuman yang lebih berat, betul ya Mbak? Jadi sebenarnya gini Mas Aiman, kasus ini kan pembunuhan ya, maka bisa diterapkan kitab undang-undang hukum pidana. Apa yang ingin saya sampaikan, bahwa pembunuhan terhadap perempuan itu memiliki dimensi yang berbeda dengan pembunuhan terhadap laki-laki. Bisa jadi itu didasarkan kepada konflik rumah tangga atau puncak dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban. Jadi betul apa yang disampaikan Pak Erdi, maka penerapannya adalah penerapan pasal-pasal penghilangan nyawa. Tapi background kasus ini adalah perkawinan siri dan kekerasan dalam rumah tangga. Secara normatif, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan memeriksa kasus pembunuhannya. Tapi untuk melihat kita sebagai masyarakat, bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi, kita bisa melihat lebih komprehensif bahwa pembunuhan itu tidak ujuk-ujuk orang meninggal kan, tapi ada latar belakangnya. Nah, dari inilah sebenarnya kita bisa mempelajari bahwa kekerasan terhadap perempuan itu bisa dicegah dan pemulihannya pun bisa dilakukan. Nah, pencegahannya misalnya dalam konteks ini adalah sebaiknya perkawinan itu adalah perkawinan yang tercatat. Walaupun misalnya tadi disampaikan ini tentu dalam kasus pembunuhan tidak akan dicari ya.
tapi dalam klaim keadilan yang lain, misalnya Betul. hak atas nafkah, hak atas harta bersama, kemudian juga Baik. ketika terjadi kekerasan, maka itu akses keadilan terhadap perempuan akan. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Mbak. Tentu kita akan bicara soal pernikahan siri versus pernikahan resmi. Apa kemudian kerugian yang bisa terjadi dari pernikahan siri ini, termasuk juga apakah kemudian dalam peristiwa ini merupakan peristiwa pembunuhan berencana atau tidak. Saya akan coba menggali, dan bagaimana pula nanti proses pernikahan siri itu dilakukan di Cianjur atas peristiwa ini. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu kumandang azan maghrib berikut ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, masih bersama dengan Rizwan, keluarga korban pembunuhan di Cianjur, Jawa Barat. Lalu ada Komisaris Besar Polisi RD Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat, serta Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan. Saya ke Bung Rizwan. Bung Rizwan, jelas pendengar saya? Iya. Bung Rizwan, saya ingin bertanya, kan pada waktu itu semua dilakukan dengan prosedur ya. Ada juga wali, meskipun wali hakim karena orang tuanya tidak bisa dihubungi. Orang tua sudah meninggal, ayahnya, pamannya tidak bisa dihubungi, yang kemudian menjadi wajib untuk menjadi wali. Lalu kemudian menggunakan wali hakim dan disaksikan oleh ibu kandung yang bersangkutan. Kan sesungguhnya bisa dilaksanakan dengan nikah resmi. Kenapa tidak dilakukan itu? Iya, sebetulnya dari pelaku itu dia ngomong sama ibu korban, sebetulnya dia pengen nikah di satu marga di Saudinya gitu. Karena nikahnya maunya di Saudi begitu? Iya, di Saudi karena satu marga. Jadi korban itu Sarah sama si pelaku itu. Masih ada hubungan saudara marga. juga? Iya, satu marga. Oke. Jadi makanya dilakuin nikah siri di sini. Rencananya mau diboyong atau mau dibawa tinggal di Arab Saudi? Iya. Oke. Rencananya begitu. Nikahnya kan sudah lama, 6 bulan. Kok nggak dibawa ke Arab Saudi? 6 bulan? Maaf. Itu 1 bulan setengah ya? Oh, nikahnya baru 1 bulan setengah? Iya. Rencana mau ke Arab Saudinya kapan? Belum ada rencana sih dari pelaku ngomong-ngomong ke Arab Saudinya. Tapi awalnya mengatakan bahwa akan dibawa ke Arab Saudi, begitu ya? Iya. Oh, dan masih satu famili ya, karena ayahnya yang bersangkutan yang sudah meninggal itu. Iya, satu Dan famili. tersangka ini masih ada hubungan famili. Iya. Oke. Lalu kemudian belum ada kabar ke Arab Saudi, maka dilakukan nikah siri karena resminya ingin dilakukan di Arab Saudi, begitu? Iya, begitu, betul. Oke, sebelum kemudian itu terjadi, maka terjadilah pembunuhan ini. Iya. Oke, sebelumnya. Sangat di luar dugaan. Iya, sangat di luar dugaan. Anda tidak menyangka sama sekali? Iya, tidak menyangka. Karakternya seperti apa tersangka ini? Iya, dia itu karakternya sangat misterius sekali. Dia susah bersosialisasi sama masyarakat di sini. Oke. Sehari-hari kan tadi Anda katakan punya bisnis ya, makanan, ternak dan lain sebagainya. Apakah kemudian dalam 1,5 bulan ini tampak bisnisnya dia atau seperti apa? Tidak pernah menunjukkan sama sekali bisnisnya. Dia bilang punya peternakan, bilang punya makanan, restoran segala macam, tapi tidak pernah menunjukkan ke korban maupun ke keluarga korban, termasuk saya gitu. Oh. Anda hubungannya dengan korban apa? Paman korban. Paman korban, iya. Ya. Dan siapa yang paling dekat dengan tersangka pada waktu itu? Saya. Oh, Anda. Iya. Anda sering bicara juga, ngobrol, nggak ada kecurigaan sama sekali? Iya, nggak ada kecurigaan. Soalnya saya yang komunikasi pakai bahasa Inggris kan ya. Oh, nggak bisa bahasa Indonesia ya? Iya, nggak bisa. Oke. Lalu kemudian ada terpikir untuk melakukan pembunuhan itu, apakah sempat mungkin Anda mencium dugaan atau katakanlah kan mengumpulkan bahan-bahan seperti air keras dan lain sebagainya. Apakah ada kecurigaan itu? Tidak ada kecurigaan sih sebenarnya. Tapi tingkah lakunya berbeda di sorenya, di sore harinya. Iya. Seperti apa Anda bisa ceritakan? Dia seperti mondar-mandir gak jelas, gelisah kelihatan dari mukanya. Terus dia gendong-gendong ransel. Tidak biasanya. Tidak pernah disimpan gitu ranselnya. Anda nggak curiga isi ransel itu ya? Iya, seperti itu, Pak. Soal kecemburuan itu apakah pernah diceritakan kepada Anda?
Iya, pernah seperti dia curhat gitu kan. Iya. Tiap ada masalah curhat sama saya. Cemburu gitu, sering jalan, selalu khawatir lah, posesif gitu. Saya bilang, kenapa harus begitu? Anda tidak harus begitu kan. Keponakan saya kalau misalkan udah satu pasangan itu gak pernah ke lain hati gitu. Seperti itu, Pak. Tapi dia tidak percaya. Dan Tidak ketika percaya sama kecemburuan itu dia juga nggak punya bukti yang jelas, atau memang dia sudah memiliki mungkin foto dan lain sebagainya? Tidak punya bukti. Tidak punya bukti. Anda mengklaim juga bahwa apa yang terjadi itu adalah bohong ya, fitnah. Iya, bohong, fitnah sekali. Oke, artinya dia dihasut mungkin oleh seseorang? Iya, saya masih curiga ada orang kedua di balik ini gitu. Yang menghasut tersangka? Yang menghasut tersangka. Oke, dan Anda curiga meskipun itu menjadi target dari penyelidikan polisi ya? Iya, betul. Oke, benar demikian Pak Erdi. Apakah apa yang disampaikan oleh keluarga Rizwan ini disampaikan juga dalam proses penyelidikan? Ya, tentunya semua informasi-informasi itu kita tampung, ya. Penyidik nanti akan melakukan penyelidikan hasil dari masukan-masukan dari masyarakat itu sendiri, dari petunjuk yang kita temukan, dari alat bukti yang kita temukan. Nah, di sini kita dalamin motifnya seperti apa. Nah, sementara yang sudah kita ketahui bahwa istri sirinya ini meninggal dunia akibat dari siraman air keras yang kurang lebih 90% untuk kadarnya. 90%, jadi hampir sekujur tubuh ini, Pak? Hampir sekujur tubuh. Nah, itu berdasarkan hasil sementara dari otopsi yang sudah dilakukan. Jadi itu yang jelas nanti informasi-informasi baik itu dari keluarga, dari masyarakat tentang akibat terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, ini kita tampung, kita selidiki, kita evaluasi sambil kita melihat kesesuaian dari bukti-bukti yang kita dapat dan petunjuk yang kita temukan. Apakah ketika benar ada yang menyampaikan penghasutan, apakah bisa juga itu terjerat hukum atau berbeda? Seperti apa, Pak? Ya, ini nanti kita dalamin ya, karena berdasarkan fakta inilah nanti polisi akan melakukan tugasnya. Apakah memang ini hasutan, nah sehingga bisa dikenakan pasal istilahnya untuk menyebabkan kematian tersebut atau tidak, kita akan tindak lanjuti dan kita dalami lagi. Kalau seandainya punya keterkaitan langsung, maka si menghasut itu bisa terkena delik pidana, begitu ya? Ya, tentunya setelah kita dalami dan kita cek apakah ada kesesuaian atau tidak. Oke, Pak Erdi, apakah ada indikasi bahwa tersangka ini melakukan pembunuhan berencana atau tidak? Ya, dari semua ini kita bisa melihat ya, tentunya si pelaku juga menyadari bahwa apa yang dilakukan tersebut dengan menyiram air keras di sekujur tubuh kepada korban, yang bersangkutan pasti memahami akibat-akibatnya. Oke. Apalagi ketika dari otopsi untuk sementara kita temukan cairan yang diduga itu adalah air keras. Ini sedang didalami. Ya, hasil otopsi tersebut sudah kita kirim ke laboratorium forensik yang ada di Mabes Polri untuk diteliti. Sudah ada penetapan tersangka, Pak, soal ini? Ini masih dalam pemeriksaan karena dari pendampingan sudah datang, sekarang sedang dalam pemeriksaan untuk didalami. Oke, jadi ini masih dibuktikan nanti apakah terkait dengan pembunuhan berencana atau tidak? Karena kalau pembunuhan berencana kan tidak main-main hukumannya, Pak, hukuman mati maksimal atau penjara seumur hidup. Iya. Oke. Nanti kita akan tunggu tentu bagaimana polisi menyelidiki kasus ini. Jadi masih penyelidikan, belum penyidikan, meskipun masih dalam proses untuk kemudian dilakukan gelar perkara dan seterusnya. Terakhir saya ingin ke saya ke Komnas Perempuan, Mbak Siti Aminatardi. Mbak Siti, apa yang bisa dipelajari dari semua kasus ini dari sisi feminisme? Iya, jadi yang bisa dipelajari di sini bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau relasi personal itu bisa mengakibatkan kematian kepada perempuan. Nah, karena itu sebenarnya kita harus berupaya agar kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan diminimalisir, termasuk dengan melakukan perkawinan-perkawinan yang setara ya,
yang saling posisinya setara antara laki-laki dan perempuan tidak saling mengobjekkan. Termasuk ini Mbak, saya ingin tanya, kalau kejadian seperti ini, saya nikahin dulu secara siri, nanti akan dibawa ke negara saya untuk kita resmikan di sana. Apa yang harus dilakukan oleh katakanlah perempuan di Indonesia atas ajakan tersebut? Perkawinan campuran atau perkawinan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing tidak demikian. Untuk melakukan perkawinan antar negara, perempuan misalnya laki-laki yang akan menikah sebagai warga negara asing, dia harus membawa sejumlah dokumen yang itu dilegalisir di kedutaan, kemudian mendapatkan penetapan di pengadilan dan distrik capil. Jadi ada izin dari distrik capil, itu ada proses screeningnya. Begitu juga dengan perempuan yang akan dinikahi, itu ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Nah, ketika perkawinan itu akan dilakukan misalnya di luar negeri, maka perempuan juga harus mempersiapkan dokumen. Juga yang tidak kalah penting adalah memahami sistem hukum yang ada di negara tujuan suami, sehingga memahami posisinya ada di mana. Dan jadi Anda mengatakan jangan melakukan nikah siri walaupun hanya sebatas penundaan, langsung diresmikan. Karena punya risiko nanti. Menikahlah secara prosedural, baik menikah dengan WNI maupun WNA, menikahlah secara prosedural sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan ketika menikah dengan warga negara asing, tolong pelajari bagaimana mekanisme hukum untuk menikah secara campuran, dampaknya termasuk bagaimana sistem hukum negara asal suami itu memberikan perlindungan kepada perempuan. Kalau di kota mungkin gampang Mbak, tapi kalau di desa misalnya bagaimana akses edukasi itu bisa didapatkan? Sebenarnya saya berkeyakinan kawan-kawan di kantor urusan agama maupun kawan-kawan di distrik capil memahami dengan baik bagaimana prosedur perkawinan campuran ya atau antar warga negara. Karena yang menikah dengan warga negara asing juga banyak, tidak hanya perempuan-perempuan yang berasal dari kota ya. Jadi sebenarnya ketika kita memiliki kemauan untuk mencari tahu dan juga kita ibaratnya memberikan tingkat kehati-hatian, itu akan mendorong kita untuk lebih hati-hati. Jadi nikah legal, resmi tentu merasa bahwa diikat dengan hukum sehingga melakukan hal-hal yang di luar hukum, tentu ini menjadi otomatis akan menjadi terjaga sendiri. Setidaknya ada perasaan seperti itu yang kemudian terjadi. Dan kantor KUA setempat seharusnya mengetahui untuk juga bisa melakukan edukasi dimanapun di wilayah hukum Indonesia ini. Terima kasih Komisaris Besar Polisi RD Caniago, Kabid Humas Polda Jawa Barat. Lalu ada Mbak Siti Aminah Tardi dari Komnas Perempuan. Dan Bung Rizwan, paman dari korban, turut berduka cita atas peristiwa ini. Sekali lagi kami turut prihatin juga atas peristiwa yang terjadi. Semoga terungkap dan tuntas dari proses hukumnya. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Sehat selalu. Selamat malam.